Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau sedikit sharing ya dari liputan yang saya lakukan seminggu terakhir. Itu ya, seminggu terakhir ada beberapa liputan yang menurut saya menarik. Ini kita bisa mungkin bahas bersama ya. Teman-teman yang mau berinteraksi silakan di kolom komentar. Jadi sekitar sehari yang lalu saya itu ada liputan di salah satu hotel di Palangkaraya. Jadi fokus group discussion, diskusi panel yang membahas terkait dengan ketahanan pangan perempuan, petani perempuan, nasib petani perempuan di Provinsi Kalimantan Tengah. Saya menjadi salah satu peserta sekaligus jurnalis yang melakukan peliputan kegiatan. Lazimnya wartawan itu ketika hadir pada kegiatan seperti itu, tugasnya tidak hanya meliput tapi juga menambah referensi ya. Jadi ada banyak paparan dari berbagai narasumber yang hadir kemarin dari pemerintahan gitu kan, instansi terkait pertanian, dinas pemberdayaan perempuan, akademisi, terus pengurus koperasi, dinas yang menangani koperasi, usaha kecil, habis itu badan perencanaan daerah, segala macam kayak gitu-gitu, dan NGO, aktivis, segala macam hadir di satu forum untuk memberikan pandangan terhadap satu tema. Itu adalah kesempatan besar bagi wartawan untuk menggali isu tertentu. Banyak isu yang bisa dia gali dan bisa dia kembangkan selanjutnya untuk menjadi berita menarik. Nah, jadi ada banyak sekali, mungkin ya kalau bisa ya, kalau ada tiga tema besar yang kemarin saya highlight ya di sana. Banyak sekali informasi-informasi yang menambah referensi saya sebagai wartawan untuk menggali isu yang lebih dalam ya kemarin, untuk memperbanyak referensi isu saya dalam hal memberitakan isu tertentu di Provinsi Kalimantan Tengah. Pertama terkait dengan pertanian tadi kan, relevansinya dengan nasib petani perempuan di Kalimantan Tengah. Di sana pemandu acara itu memulai dari latar belakang terkait dengan kondisi pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, terlebih dulu berangkat dari data nasional, Indonesia itu mengalami penurunan jumlah petani. Menurunnya jumlah petani ini kemudian berkelindan dengan fenomena menurunnya produksi pertanian. Itu data secara nasional seperti itu. Datanya BPS ya, teman-teman bisa googling, bisa cari di website BPS. Terus 10 tahun terakhir itu fenomena penurunannya terus mengalami penurunan. Salah satu persoalannya adalah para petani ini mulai beralih ke sektor lain karena merasa sektor ini tidak menjanjikan untuk mereka mencari penghidupan. Itu salah satu yang membuat tes. Jalan? Berarti oke nih. Nah, jadi itu terjadi sejak 10 tahun terakhir ya. Jumlah petani di Indonesia secara nasional terus berkurang. Lalu bagaimana untuk Kalimantan Tengah? Oke. Kalau teman-teman yang mungkin membaca yang menonton dari nasional ya, tapi konteksnya ke Kalteng lah ya. Kalteng ini kan jadi lumbung pangan gadang-gadang bakal jadi daerah lumbung pangan, pusat lumbung pangan nasional. Dan juga kan apalagi dengan adanya pembangunan IKN, nah produksi beras berlebih yang dari Kalteng itu bakal dialihkan ke sana. Itu presiden mau mengancang-ancang seperti itu. Tetapi di saat yang sama Kalteng juga dituntut untuk menjadi pusat konservasi gitu. Jadi antara menebang hutan dengan mempertahankan hutan ini kan kontradiktif tuh. Yang mana kedua nilai kontradiktif itu berada dalam dua kebijakan pemerintah yang saat ini diambil gitu.
apa ya, bukan yang nasional tapi juga jadi pusat konservasi, itu jadi masalah kemudian. Nah, bernyambung dengan fenomena menurunnya petani, kemudian petani yang beralih ke sektor lain yang lebih menjanjikan, gitu kan. Pada akhirnya anak-anak yang lebih muda, generasi terkini itu tidak ada yang berminat menjadi petani. Kalaupun ada yang ingin jadi petani, itu menjadi last option, pilihan terakhir. Itu yang saya dapatkan dari paparan yang disampaikan oleh NGO dan sejumlah lembaga tadi. Oke, ada beberapa poin yang saya catat dari hasil diskusi kemarin. Itu kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memihak ya, yang belum konsisten terhadap kesejahteraan para petani. Itu kan kita bisa menemukan banyak contoh ini di lapangan. Jadi ketika kita melihat kondisi usaha pertanian dari hulu ke hilir, itu ada masalah gitu. Kita bicara dari hulu dulu nih. Ketika produksi petani itu banyak ancaman, gagal panen, hama, pertama cuaca. Nah, itu baru kita bicara hulu ya. Nah, kemudian ketika berproses untuk produksi, kemudian ada kendala ketika memanen gitu kan. Kurangnya alsintan, kurangnya alat pemanen, kurangnya pengolahan padi, itu jadi masalah bagi petani. Dan yang paling pelik adalah pemasaran, teman-teman. Pemasaran hasil pertanian mereka, hasil gabah mereka, itu mereka bingung kemana. Banyakan ke tengkulak, tapi kan tengkulak menjual dengan harga murah. Walaupun nggak bisa dibilang murah juga, karena mereka merasa tengkulak lebih bisa menerima hasil panen mereka ketimbang lembaga pemerintah. Kalau kita bicara lembaga pemerintah, salah satunya seperti Bulog ya. Kemarin Bulog baru memberi pernyataan ke media, baru sekitar mungkin sebulan yang lalu waktu Presiden datang ke Kalimantan Tengah. Mereka sulit menerima hasil produksi padi petani, gabah petani Kalimantan Tengah lantaran memang tidak memenuhi kadar air ya. Itu seperti apalah teknis pertanian di sana, teman-teman bisa baca di media. Jadi petani kita merasa lebih menjanjikan ke tengkulak. Nah, tengkulak ini datangnya dari luar daerah, teman-teman, dari Kalimantan Selatan. Kebanyakan dari Kalimantan Selatan. Orang Kalimantan Selatan membeli hasil pertanian dari orang dari Kalimantan Tengah. Akhirnya yang membuat gabah menjadi beras itu orang Kalimantan Selatan. Nah, Kalimantan Tengah itu masih mendatangkan beras dari Kalimantan Selatan, yang mana beras yang mereka datangkan itu ya gabahnya berasalnya ya memang dari petani-petani di pusat lumbung pangan itu, food estate yang ada di Kaltim itu. Seperti itu. Nah, itu jadi persoalan, makanya masalah di Kalteng itu saya kira juga menggambarkan kondisi di secara Indonesia secara global gitu, yang dihadapi petani-petani kita. Seperti itu mungkin. Jadi pelik gitu. Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang komprehensif yang memberikan petani keleluasaan memasarkan. Ya dari hulu ke hilir harus mendukung itu gitu. Ya, tapi sampai sekarang mungkin semoga dengan pergantian kepemimpinan nanti ada perbaikan ya untuk sektor pertanian di Indonesia gitu. Terutama dengan pilkada nanti, semoga juga gubernur yang nanti akan menjadi pemimpin bisa menjadikan sektor pertanian ini lebih baik lah dengan kebijakan-kebijakannya itu. Nah, jadi kalau kita data BPS tadi, penurunan jumlah petani, hasil sensus pertanian 2023 tahap 1 oleh BPS, 10 tahun terakhir jumlah petani terus mengalami penurunan. Jadi pada 2013 teman-teman,
jumlah petani kita itu ada 31,70 juta orang nih 2013. Kemudian terjadi penurunan sebesar 7,42% pada 2023, 10 tahun tuh, sebesar 29,34 juta orang. Penurunannya cukup drastis ya, 7,2, cukup gede gitu, 7,42%. Itu dari data BPS loh teman-teman. Indonesia ya, bukan. Jadi kalau untuk di Kalteng itu ada salah satu kalau kita baca Kompas teman-teman, kita akan menemukan satu artikel yang mendata tentang penurunan produksi. BPS mungkin mencatat ya, tapi sumber datanya BPS. Tapi kalau kita baca di Kompas ada, mereka merinci ya data penurunan produksi padi dari 2015 ke sampai seterusnya tidak pernah melebihi angka produksi sebelum tahun 2015. Teman-teman bisa cek di Kompas. Nah, fenomena tersebut dilatar belakangi oleh larangan pemerintah untuk membakar lahan bagi petani peladang. Jadi di Kalteng itu teman-teman ada budaya bertani yang namanya berladang. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dia nih, karbohidrat dia, nasi itu tidak mereka dapat secara melalui sistem pertanian sawah, tapi berladang. Mayoritas seperti itu sebelum ada larangan membakar. Saya lupa perda nomor berapa. Tapi kemudian larangan membakar itu kemudian menghambat petani di Kalteng yang sebelumnya peladang untuk memproduksi sumber nasi mereka gitu. Pada akhirnya karena larangan berladang itu, pada akhirnya mereka tidak lagi berladang dan beralih profesi. Saya ada cerita dengan salah satu beberapa orang ya di Gunung Mas yang asli Gunung Mas nih. Jadi Gunung Mas ini kabupaten di Kalteng yang memang dulu banyak peladang gitu, tapi sekarang banyak yang beralih kemana? Pertambangan ilegal. Saya banyak bercerita banyak cerita dengar cerita dari teman-teman yang asli Gunung Mas. Memang dulu itu mereka orang-orang tua mereka kan, mereka sendiri gitu, itu memang dulunya peladang teman-teman. Setelah ada larangan mereka bingung nih, kalau mereka membakar untuk memenuhi padi tadi, tapi resikonya mereka akan dipenjara, dikenakan sanksi. Ya pada akhirnya mereka pindah profesi kemana? Penambangan liar. Kalau di sini terkenal dengan istilah menyedot emas di sungai. Itu yang kemudian membuat petani-petani sebelumnya akhirnya kan jumlah penambang ilegal ini makin meningkat gitu. Persoalan sosial lain juga mengikuti dari masalah itu. Tetapi ada peraturan baru yang mengakomodir petani peladang untuk berladang, tetapi syaratnya sangat ketat ya, sangat ketat sekali gitu.